Ada banyak cara bagi masyarakat Toro Siaje untuk mendapatkan biota laut. Sekarang saya mau mencari peruntungan untuk mendapatkan suntung. Tradisi membakar perahu ini memang dilakukan setiap 1 bulan itu 2 kali. Makanya nggak heran di sini perahunya tuh semua bersih-bersih. Gorontalo dianugerahi aset alam yang luar biasa, Teluk Tomini. Bukan hanya dikenal sebagai teluk terbesar di Indonesia, tetapi juga jadi salah satu pusat keanekaragaman hayati laut paling kaya di dunia. Ada banyak cara bagi masyarakat Toro Siaje untuk mendapatkan biota laut. Sekarang saya mau mencari peruntungan untuk mendapatkan suntung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mesin perahu sengaja dimatikan untuk menjaga target buruan kabur. Perahu bergerak pelan mengandalkan dayung dan alat seadanya. Mana? Wih, ada. Wah, ada suntungnya. Ya lari. Mana dia? Oh, ke sana. Ada lagi. Wah. Dapat suntung. Memang semuanya itu terjadi begitu cepat. Jadi tadi dari atas kita udah mencoba untuk nombak, nggak taunya beneran dapat. Dalam waktu singkat, kami harus melompat ke laut karena jarak sotong cukup jauh untuk dijangkau. Abang, ini dapat. Wah, Om, lihat ini topi Om, sampai ngambang. Lupa sama topi. Saking excitednya untuk turun ke laut, sampai lupa kalau topi dipakai sama Om. Lepas saja. Di Padang Lamun, Seahorse berusaha menemukan tempat persembunyian. Kami masih terus mencoba peruntungan. Sotong jarang sekali sendirian. Masyarakat Bajo percaya, tak jauh dari lokasi kami saat ini, kami akan mendapatkan kawanannya. Ada lagi itu. Bisa. Wah, ayo Om, tunggu Bang. Wah, besar ukurannya. Tadi di awal memang kelihatannya sedikit samar-samar karena suntung ini pintar sekali berkamuflase. Akhirnya dapat juga setelah ditombak. Ini Om. Besar sekali. Meskipun hidup berdampingan dengan laut, masyarakat Bajo tetap memiliki kebutuhan akan serat. Mereka sering melakukan barter hasil laut untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Wah, udah sampai di pasar.
Ini karena memang dapat sotongnya itu lebih, makanya kita mau langsung tukarkan dengan kebutuhan lainnya. Nih udah kelihatan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Saya mau tukar dulu. Kita mau tukar dengan kangkung, Ibu. Hasil laut ditukar dengan cabai, tomat, bawang, dan penyedap alami lainnya. Sistem barternya di sini itu sesuai dengan harga sotong yang kita dapatkan. Karena tadi sotongnya itu kurang lebih beratnya 1 kilo, makanya kita juga belanjanya dengan harga yang sama dengan 1 kilo sotong. Ini udah dapat kangkung, udah dapat rica, apalagi kira-kira? Buah kah? Iya, buah semangka. Semangka boleh. Dari 1 kilogram sotong seharga Rp50.000, ternyata kami masih bisa memilih beberapa kebutuhan lain. Nah ini lumayan nih, udah dapat buah, dapat sayur dan juga rica. Cocok untuk kita masak habis ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suntungnya sekarang akan dimasak garuk kuning. Kalau bahasa Indonesianya itu bisa disebut sebagai oseng-oseng. Oseng-oseng pakai bumbu kuning gitu ya, Bu? Sementara saya menyiapkan sotong, ibu menumis kangkung yang sudah kami dapat dari pasar. Tinggal masukin kangkung ya, Bu? Iya. Langsung? Iya. Oke. Sudah, Bu, kangkungnya? Saya mau lanjutin bumbu ya, Bu? Iya. Saya haluskan dulu. Belum selesai nih. Hanya sekitar 3 menit saja, tumis kangkung sudah matang. Wah, kangkungnya udah matang nih. Berarti habis ini tinggal kita masak suntung. Iya. Tutup, Bu? Oke, nah ini supaya cepat matang, makanya ditutup. Dan bumbunya nanti akan lebih meresap. Sotong merupakan sumber protein hewani yang nutrisinya sebanding dengan daging ayam atau ikan. Protein ini penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Bagi masyarakat Torres Yajem, untuk menikmati makanan selezat ini tidak perlu jauh-jauh. Ibarat kata cukup di belakang rumah aja, sudah dapat seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Bajo atau suku laut menjadikan lautan sebagai rumah, memutuskan hidup berdampingan dengan alam. Perahu menjadi transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat suku Bajo. Makanya mereka itu selalu menjaga dan juga merawatnya. Dan biasanya dengan cara dibakar. Kira-kira seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu menjadi elemen penting dalam kehidupan suku Bajo. Mereka paham betul cara merawat dan menjaga perahu tetap awet. Nih, daun-daun ini nanti digunakan untuk membakar perahu. Dan kenapa daun kelapa? Karena memang kebetulan lokasinya juga di pinggir pantai, jadi lebih mudah untuk didapatkan. Hati-hati, Pak! Sebagai masyarakat yang sering berpindah, suku laut memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi. Bukan hanya mahir di perairan, namun juga terampil memanjat pohon tanpa alat bantu. Tangkai daun sengaja dipotong menyisakan tulang dan helai daunnya saja. Akhirnya kepotong juga. Nah ini memang bagian pelepah yang tebal ini sengaja dipotong. Nih, karena pertama berat, kedua kandungannya itu nggak mudah terbakar. Jadinya yang dibutuhkan itu hanya daun-daun keringnya saja.
Serat kasar limbah kelapa ini cukup tajam. Jika tergores, bisa menyebabkan iritasi dan luka peradangan. Selanjutnya, kami akan mencari daratan pulau terdekat. Hati-hati Pak. Wah. Oke. Sengaja memang langsung dilaju biar bisa sampai pasir. Sengaja dipilih pantai yang memiliki permukaan landai untuk membuat badan perahu berada di atas permukaan kering. Berat badan perahu lebih dari 700 kg, mengharuskan Pak Joko menggunakan pengungkit atau tuas untuk menggesernya. Lanjut untuk membersihkan seluruh bagian permukaan badan kapalnya. Nah, ini biasanya kita bersihkan itu dari lumut dan juga kotoran-kotoran, makanya sambil disikat. Cara ini rutin dilakukan untuk menjaga perahu tidak berlubang atau bocor. Sekarang kita mau lanjut ke proses pembakaran bagian badan kapal. Nah, ini daun-daunnya ditaruh ke situ dulu Pak, ke dekat-dekat kapal. Dipastikan mesin perahu yang berisi gasolin telah tertutup kain agar tidak menjadi pemicu api menyala lebih besar. Ini nih tips untuk membakar badan perahu. Jadi daun keringnya itu memang sengaja dibikin memanjang. Nah, jadi tinggal ujungnya aja yang dibakar, nanti lama-lama akan merembet ke belakang. Api yang dihasilkan dari pembakaran sangat ampuh untuk membunuh teritip dan organisme laut lainnya. Selain merusak permukaan kayu, organisme laut ini dapat menghambat laju perahu dan meningkatkan gesekan dengan air. Proses membakarnya pun itu nggak boleh didiamkan terlalu lama, karena nanti perahunya bisa terbakar. Makanya saya sambil gerakin supaya terbakarnya juga merata. Tradisi membakar perahu ini memang dilakukan setiap 1 bulan itu 2 kali. Makanya nggak heran di sini perahunya tuh semua bersih-bersih. Setelah dibakar, permukaan lambung perahu menjadi lebih halus, menghambat organisme laut untuk menempel. Dalam 2 minggu ke depan, perahu dipastikan aman dan dapat melaju dengan optimal. Perahunya sudah terlihat bersih, dan dengan cara seperti inilah masyarakat Toro Siaje membuktikan bahwa perawatan perahu ini bisa menjadikan perahu itu lebih tahan lama. Buktinya perahu punya bapak itu bisa bertahan sampai 10 tahun. Jadi nggak cuma manusia yang butuh perawatan, perahu juga butuh perawatan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo kita dorong lagi, Bang. Berat. Hidup di atas permukaan laut menjadikan teripang sebagai komoditi utama bagi masyarakat Toro Siaje.